Halo Sobat Lifestyle One, kembali lagi di sesi tanya jawab dokter bersama saya, Dr. Richard Suwandi, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Pekayon. Pada kali ini saya akan membahas mengenai diabetes. Diabetes mellitus itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kadar gula darah pada seseorang yang disebabkan karena gangguan kerja dari insulin atau gangguan dari produksi insulin atau karena keduanya. Diabetes sendiri sebenarnya dibagi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Pada diabetes tipe 1 itu terjadi kerusakan dari organ yang namanya pankreas, di mana organ pankreas ini fungsinya untuk memproduksi insulin. Insulin sendiri fungsinya adalah untuk mengendalikan kadar gula darah di dalam badan kita. Diabetes tipe 1 ini fungsi pankreas ini gagal, sehingga insulin itu tidak diproduksi sama sekali. Makanya gula darah yang ada di dalam darah tidak bisa masuk ke dalam badan sama sekali. Sedangkan pada diabetes tipe 2 itu terjadi mekanisme yang berbeda. Pankreas sendiri ini sebenarnya mampu memproduksi insulin, namun karena oleh suatu sebab, biasanya karena kegemukan atau karena faktor-faktor lain, terjadi yang kita sebut dengan resistensi insulin, di mana respon gula darah terhadap insulin yang dikeluarkan pankreas ini menjadi lebih jelek. Sehingga pada awalnya biasanya sebagai kompensasi, pankreas itu harus menghasilkan insulin lebih banyak lagi sampai satu titik di mana dia tidak sanggup lagi memproduksi insulin dalam jumlah cukup untuk memasukkan gula darah yang sudah resisten ini di badan kita. Sehingga akibatnya terjadi peningkatan gula darah atau kita sebut dengan diabetes tipe 2. Sebenarnya gula basah atau gula kering itu termasuk dari komplikasi diabetes. Mungkin yang istilah basah atau kering itu lebih ke arah ini ya, dibilang katanya kalau diabetes tipe basah itu pasiennya bengkak ya, pasiennya bengkak, sesak nafas. Sebenarnya itu lebih ke arah komplikasi. Jadi seperti yang kita ketahui, diabetes adalah peningkatan kadar gula dalam darah, di mana kerusakan akibat peningkatan kadar gula dalam darah ini terjadi pada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang rusak ini, pembuluh darah itu kan ada di semua organ kita. Tinggal lihat, kalau misalnya yang terkena adalah organ seperti jantung atau ginjal, pasiennya itu akan mengalami gagal jantung atau gagal ginjal, di mana gejalanya adalah kelebihan cairan, karena fungsi jantung untuk memompa cairan, fungsi ginjal untuk mengeluarkan cairan. Apabila salah satu dari kedua fungsi itu gagal, pasiennya akan bengkak, karena gejalanya ya mirip, tangannya bengkak, kakinya bengkak, sesak nafas ya. Nah, sedangkan bagaimana dengan diabetes tipe kering? Diabetes tipe kering itu beda lagi. Itu mungkin kerusakannya bukan pada jantung atau ginjal, melainkan pada pembuluh darah atau saraf-saraf di ujung tangan dan kaki. Sehingga pasien ini aliran darahnya tidak lancar karena pembuluh darahnya sudah rusak, sehingga lama-kelamaan di ujung tangan kaki biasanya terutamanya itu akan terjadi pembusukan. Karena nutrisi-nutrisi yang seharusnya dibawa di darah ini tidak sampai ke ujung-ujung tangan kaki ini. Jadi lama-lama tangannya itu akan menghitam, mengkering ya, dan ya lama-lama akan terjadi yang namanya amputasi atau infeksi. Nah, ini namanya disebut diabetes tipe kering. Tapi sebenarnya komplikasi dari diabetes ini semuanya bisa kena. Jadi seseorang yang sudah terkena diabetes tipe basah bisa saja suatu saat mengalami komplikasi-komplikasi dari diabetes tipe kering dan sebaliknya. Pada prinsipnya sebenarnya tidak ada yang lebih berbahaya. Dua-duanya sama-sama berbahaya karena biasanya komplikasi ini berjalan bersamaan. Namun yang lebih tampak gejalanya yang mana duluan. Jadi seseorang yang katakanlah terkena diabetes tipe basah ini bukan berarti dia ujung-ujung sarafnya ini mungkin tidak ada gangguan. Biasanya sudah ada kerusakan juga. Begitupun juga dengan pasien yang tangannya luka karena diabetes, bukan berarti terus fungsi jantung atau fungsi ginjalnya masih baik. Tidak seperti itu. Biasanya diabetes itu terjadi bersamaan progresivitasnya, cuman mana yang terlihat duluan itu yang kita sadari biasanya. Sebenarnya diabetes itu sebenarnya ada yang karena turunan. Namun gaya hidup juga berperan di sini. Lebih banyak yang karena turunan adalah diabetes tipe 1 biasanya. Namun diabetes tipe 2 itu ternyata baru-baru melalui penelitian ini juga menurun. Biasanya pasien yang ayah ibunya punya bakat diabetes, dari garis keluarganya keturunannya ada yang riwayat menderita diabetes, memang lebih mudah mengalami diabetes tipe 2 ini. Namun dia tidak sepenuhnya 100% karena keturunan. Lebih banyak karena faktor-faktor hidup. Kita bilang kalau tidak salah itu ada yang pernah melakukan penelitian 10%-nya itu sekitar keturunan, tapi 90%-nya adalah karena gaya hidup, terutama untuk diabetes tipe 2. Ini topiknya menarik ya. Sebenarnya ketika kita bicara mengenai penyakit-penyakit degeneratif, kita bilang seperti diabetes, darah tinggi, kolesterol, itu penyakit yang apakah bisa sembuh? Balik lagi, masing-masing penyakit ada derajatnya. Apabila diabetesnya ini masih stadium ringan, dan apabila diabetesnya memang benar disebabkan karena permasalahan gaya hidup, apabila pasien ini memang menyadari komplikasinya dan mau merubah pola makan, mau merubah pola aktivitasnya, seharusnya dia bisa di stop.
bisa membaik sendiri tanpa penggunaan obat-obatan. Namun memang ada diabetes tipe tertentu, terutama yang sudah menimbulkan komplikasi ya, di mana diabetes tipe ini itu biasanya hanya bisa kita kontrol, kita kendalikan, tidak bisa kita sembuhkan total. Stres dalam jangka panjang itu ternyata berkorelasi dengan penyakit-penyakit degeneratif. Mekanismenya ya ada mekanisme di dalam badan kita secara hormonal yang memang hormon stres itu memicu penyakit-penyakit seperti darah tinggi, gula darah, kegemukan, dan sebagainya. Namun apakah 100% stres itu akan pasti menyebabkan diabetes? Tidak seperti itu, korelasinya secara tidak langsung. Ya tentu saja cara menjaga untuk kita masukkan kategori untuk menghindari komplikasi diabetes adalah yang paling pertama, sadari apabila Anda sudah terkena diabetes. Yaitu kita pertama kali dengan check up. Seringkali pasien-pasien yang menderita diabetes ini tidak sadar karena memang tidak ada gejalanya sebelum ada komplikasi, dan mereka tidak rutin melakukan check up ketika mengetahui ketika sudah ada komplikasi. Nah itu sebenarnya sudah setengah terlambat saat-saatnya. Nah apabila kita saat check up menemukan gula darahnya tinggi, segeralah konsultasi dengan dokter-dokter terdekat atau ahli kesehatan yang Anda percaya. Dan apabila Anda sudah dinyatakan diabetes, berkomitmenlah untuk terus menjaga pola makan, pola olahraga, dan menggunakan obat-obatan bila diperlukan agar gula darah itu tetap selalu terkontrol untuk mencegah komplikasi-komplikasi ini. Zaman dulu itu kalau ada pasien usia 35 tahun yang terkena diabetes, kita dokter-dokter itu kaget. Wah, masih muda sudah diabetes ya. Ini asumsinya diabetes tipe 2 ya. Namun sekarang yang ditemukan adalah trennya makin muda. Jadi mungkin karena pola hidup kita ya makin banyak, angka kegemukan itu makin meningkat, angka obesitas, makanan-makanan itu makin manis-manis yang di luar sana ya, cemilan-cemilan makin enak-enak ya, pola hidup kita juga aktivitasnya makin kurang. Semakin lama kita menemukan tren penderita diabetes tipe 2 ini ternyata makin muda. Jadi rata-rata sekarang saya sudah tidak kaget lagi kalau saya menemukan penderita diabetes usia 30 tahun, usia 28 tahun, sudah ada beberapa pasien saya yang menderita diabetes tipe 2. Untuk diabetes tipe 1 sendiri sebenarnya biasanya malah pada usia muda. Biasanya malah ditemukan usia di bawah 10 tahun, itu baru ditemukan tiba-tiba gula darahnya tinggi sekali, anaknya kurus. Nah itu ternyata dia mengalami diabetes tipe 1. Gejala awalnya yang pertama adalah yang paling pasti karena kelebihan gula darah di dalam badan kita akan menganggap kita dehidrasi. Biasa pasiennya haus terus, dia minum terus ya, tapi tidak merasa lega gitu, kayak sepanjang hari kehausan karena gula darahnya tinggi. Nah yang kedua adalah badan kita akan berusaha membuang kelebihan gula ini, dia akan kencing terus. Biasa pasiennya mengeluh, saya tiap malam bolak-balik ke WC dok, bolak-balik ke WC, kencing terus. Nah ini adalah dua gejala yang paling umum sebelum ada komplikasi. Nah apabila tahap lanjut, gejala yang sering timbul adalah makannya banyak tapi berat badannya malah turun, bukannya naik. Nah baru yang ketiga, yang selanjutnya adalah komplikasi, gejala-gejala akibat komplikasi, luka di kaki yang tidak sembuh, bengkak pada kedua tangan dan kaki, sesak nafas. Nah itu semua, pandangan kabur, kesemutan pada ujung kaki, itu semua gejala-gejala yang terjadi akibat komplikasi dari diabetes. Tidak selalu benar, karena seperti ini. Ngantuk di pagi hari itu karena kalau menurut saya pribadi itu karena kebiasaan orang Indonesia di mana kita mengkonsumsi makanan padat kalori, tinggi karbohidrat ya, tinggi gula pada pagi hari. Jadi rasa ngantuk itu disebabkan karena peningkatan kadar gula darah pada pagi hari yang tinggi karena pola makan kita pada pagi hari. Atau mungkin karena kita makan terlalu banyak, jadi aliran darah banyak mengalir ke perut sehingga kita menjadi agak sedikit darah rendah ya. Di situ kita akan merasa ngantuk. Apakah pasien yang kasus-kasus seperti ini pasti diabetes? Tidak. Tapi sebenarnya ini bisa jadi pertanda bahwa kita kebanyakan makan pagi hari itu. Nanti kita makan terlalu banyak, di mana kalau misalnya ini bertahan terus-menerus, mungkin dalam jangka panjang dapat menyebabkan diabetes. Oke, saya rasa sekian untuk sesi tanya dokter hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan isi di kolom komentar. Saya Dr. Richard, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Pekayon. We care with patient.